Hi everyone, it's me Lin. Welcome to Hello Gadget Channel. Finally, secara resmi, tanggal 28 Desember 2020 ini, Xiaomi Mi 11 hadir sebagai brand pertama yang merilis smartphone dengan Snapdragon 888. Well, seperti pendahulunya, Xiaomi Mi 11 ini adalah salah satu smartphone yang paling kontroversial sepanjang tahun 2020 ini. Well, kenapa disebut kontroversial? Let's get started to talk about it. Sama seperti generasi sebelumnya, di mana produk Xiaomi selalu hadir ditemani kekaguman dari para peminat smartphone, baik untuk kelas mid-range ataupun untuk kelas flagship. Why? Karena Xiaomi tidak pernah nanggung-nanggung dalam mensenjatai spesifikasi produk mereka, dan hebatnya lagi, harga yang dibanderol pun tidak pernah bikin buntung. Tidak seperti prediksi sebelumnya, di mana Xiaomi Mi 11 akan dirilis dengan dua varian yaitu Mi 11 dan Mi 11 Pro. Namun dalam realitasnya, Xiaomi tanggal 28 Desember kemarin hanya mengintroduce satu varian yaitu Mi 11 saja, tanpa ditemani dengan varian Pro-nya. Salah satu bagian spesialnya di mana Mi 11 ini hadir dengan bagian panel belakang dengan 3 varian desain yang berbeda, yang antara lain desain panel belakang kulit, panel belakang kaca dengan warna polos, dan varian limited edition. Namun ketiganya mempunyai kesamaan size dan tebalnya yang 0,8 mm dengan berat 196 gram dan juga ditemani signatur dari Harman Kardon. Well, siapa yang tidak kenal Harman Kardon? Dan kali ini, speaker Mi 11 akan dituning secara spesial oleh Harman Kardon. Selain itu, buat kaum audiophile yang bikin nambah nilai plusnya lagi, di mana Mi 11 ini sudah berlabel high-res audio, in-wire or wireless. Pada desain depannya, Xiaomi menghadirkan specs terbaik untuk kualitas layarnya. Xiaomi secara lantang mengklaim ini adalah layar terbaik yang pernah ada. Pernyataan ini disambut baik oleh DisplayMate yang juga mengiyakan bahwa layar Mi 11 ini sebagai top tier kelas dunia yang very proudly dengan kalibrasi yang mendekati textbook. Dan sebagai buktinya, DisplayMate dengan bangga menganugerahkan layar Mi 11 ini dengan rating A+. Layar Mi 11 ini juga menggunakan OLED 4 yang super tipis plus hemat daya. Bahkan Mi 11 mengklaim panel ini 11% lebih hemat daya dibandingkan AMOLED generasi sebelumnya. Kecerahannya mencapai angka tertinggi di 1500 nit dengan kontras rasio 5 juta banding 1. Resolusinya 2K dengan kerapatan pixel 515 ppi yang didukung dengan refresh rate layar 120 Hz dengan touch sampling rate 480 Hz. Belum habis sampai di sini, layar Mi 11 disupport dengan DCI P3, HDR10+, MIMC, plus 2K MIUI. Delta I-nya sekitar 0,41 dengan GNCD sekitar 0,38, yang artinya realitas warna layar yang dihasilkan akurat dengan warna aslinya. Bahkan dengan parameter tersebut, menobatkan layar Xiaomi Mi 11 lebih baik dibandingkan layar iPhone 12 Pro Max. Well, untuk urusan layar saja, Mi 11 sudah menyabet 13 rekor baru di DisplayMate, yang antara lain sebagai layar OLED dengan kecerahan puncak tertinggi, akurasi warna tertinggi, kontras tertinggi, refleksi terendah, resolusi layar tertinggi, dan lainnya. Selain hadir dengan panel yang super canggih, Mi 11 juga hadir dengan punch hole display di kiri atas yang super minimalis. Untuk protection layarnya, Mi 11 disupport dengan perlindungan layar dari Gorilla Glass Victus, kaca Gorilla Glass generasi ke-7 yang 2 kali lebih tahan goresan dibandingkan generasi 6 sebelumnya. Next, kita lanjut ke software dan hardware-nya. Yang tidak kalah hebatnya lagi, Mi 11 diotaki dengan chipset tertinggi yaitu Snapdragon 888 dengan pabrikasi 5 nanometer yang secara overall
performa yang dihasilkan 25% lebih hemat daya dari generasi sebelumnya. Tipe RAM yang digunakan adalah LPDDR5 dengan kecepatan 64.000 megabits per second dan tipe storage-nya UFS 3.1 yang juga super ngebut. Well, untuk bagian spesifikasi, Xiaomi memang jagonya. Untuk setiap produk yang dihasilkannya selalu epic dan tidak pernah tidak menjadi buronan di pasar smartphone. Untuk kapasitas baterainya, Mi 11 disupport dengan baterai berkekuatan 4600 mAh dengan dukungan 3 teknologi pengisian, yang antara lain pengisian 55 watt wire, 50 watt wireless, dan reverse wireless 10 watt. Next kita lanjut ke sesi fotografi. Xiaomi Mi 11 menggunakan 3 buah sensor kamera, di mana satu buah sensor terlihat dengan size yang cukup besar. Sensor yang terlihat cukup besar itu berukuran 1/1,33 inch dengan resolusi 108 megapiksel dan dengan elemen lensa 7 lapis, dan disupport dengan stabilisasi optikal. Sensor ini bisa menangkap gambar dengan sangat detail, dynamic range-nya sangat luas, dan performa di kondisi minim cahayanya juga sangat baik. Sensor keduanya adalah sensor ultrawide 123 derajat dengan kaliber 13 megapiksel yang mempunyai 5 lapisan elemen lensa, dan yang terakhir adalah sensor 5 megapiksel macro lens dengan 4 lapis elemen lensa. Untuk kamera Mi 11 juga dilengkapi dengan teknologi fitur Super Night View Video yang bisa menangkap cahaya super banyak sehingga bisa menghasilkan perekaman video yang terang, padahal diambil pada posisi gelap gulita. Untuk kamera depannya, ada sensor kamera berkaliber 20 megapiksel. Well, secara overall peluncuran Mi 11 ini terasa sekali peningkatannya jika bisa dibandingkan dengan generasi sebelumnya yaitu Mi 10. Dan yang tidak kalah menggiurkan lagi, kalau dilihat dari sisi harganya di launching perdananya di Cina, Mi 11 hadir di harga yang bisa dibilang cukup terjangkau untuk spesifikasi top tiers dan top notch yang baru dibahas tadi. Xiaomi dengan percaya diri membandrol harga 3.999 yuan atau setara 8,6 juta untuk varian 8/128 dan 4.299 yuan yang setara dengan 9,3 juta untuk varian 8/256 dan untuk varian 12/256 hanya dengan harga 4.699 yuan yang setara dengan 10,2 juta. Well, harga perdana dari Mi 11 ini tidak jauh berbeda dari harga peluncuran pertama dari generasi sebelumnya, Mi 10. Jadi kalian bisa prediksi sendiri ya, kira-kira akan masuk ke Indonesia di harga berapa. Well, sebagian dari kalian mungkin akan bertanya-tanya, dengan peningkatan spesifikasi yang cukup signifikan dari generasi sebelumnya, kenapa harga yang dibanderol pada Mi 11 hampir sama atau bisa dibilang tidak jauh berbeda dari peluncuran pertama Mi 10? Yap, kalian benar. Tidak lain karena andil dari kepala charger yang absen dari paket pembelian Mi 11. So, kalian harus membeli kepala charger secara terpisah seharga 99 yuan atau setara dengan Rp214.000. Atau beli Mi 11 pada masa pre-order karena paket pembeliannya akan include dan chargernya. Oke, that's all about Xiaomi Mi 11. Thank you guys for watching this video until the end and for subscribing my YouTube channel. See you in the next video and bye-bye.